karena itu saya selalu menyampaikan bahwa kerjalah, mumpung kamu masih muda. Selagi kamu muda berjuanglah. Kowe gorong sugih, Nduk. Kowe gorong sugih, Mas. Kowe gorong sugih le. Karena itu berjuanglah di masa mudamu agar engkau bisa menopang kehidupan di usia senja. Yang bekerja keras di usia muda, itu pun belum tentu di usia senjanya enak. Ada salah satu pasangan suami istri meninggal dunia sampai busuk. Anak-anaknya nggak ada. Di masa mudanya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang berjaya. Lihatlah, kehidupan ini sangat berbeda. Di usia senja mereka, tidak ada satu anak pun yang menemaninya. Sampai tetangga menemukannya dalam keadaan busuk. Ini orang-orang hebat, ini orang-orang kaya, ini orang-orang sukses. Tapi mereka tidak bahagia di masa tuanya. Karena saat ajal menjemput, tidak ada seorang pun di sampingnya. Ini saya sempat ngenes ya, Mbak ya. Saya sempat sedih banget ya mendengar cerita itu. Jadi orang masih di masa mudanya jaya, kaya raya, punya pekerjaan yang mentereng, bisa membesarkan anak-anaknya, bahkan anak-anaknya sukses semua. Tapi di masa tuanya, saat ajal, bahkan sudah meninggal dunia, tidak ada satu orang pun yang menemaninya. Hanya tetangga yang menemukannya dalam keadaan busuk. Ini sangat membuat saya emosi banget ya. Jadi buat teman-teman, ya saya kurang tahu seperti apa dan bagaimana ya. Kenapa saya bilang carilah uang secukupnya? Ya bukan berarti lera cukup ya mulai bisnis. Maksud saya adalah kadang-kadang memang harta yang kita punya itu nggak kita bawa pulang. Kita nggak akan bawa pergi semua harta kita. Dengan rumah yang serba mewah dan megah, dengan jabatan yang mentereng, tidak akan bisa menjamin saat ajal tiba, kita akan bisa ditemani oleh anak-anak kita. Benar nggak sih? Kalian dengar nggak berita ini? Mungkin bagi sekalian, itu kan orang lain, belum tentu saya. Iya, itu orang lain, belum tentu kamu. Jadi, nggak usah berpikir terlalu jauh. Itu sudah menjadi cerminan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa sih saya sangat keras dengan anak-anak saya sangat ketat dengan anak-anak saya. Setidak-tidaknya hari ini saya mendidik dia bahwa kehidupan di luar itu sangat keras sekali. Memang sangat kejam, sepertinya sangat kejam sekali. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa itu adalah kenyataan, biar anak saya itu membuka matanya. Bahwa tidak ada orang yang baik sama kamu kecuali dirimu sendiri. Mama baik sama kamu karena kamu anak saya. Sekali kamu melanggar peraturan yang saya berikan, saya juga bisa mendepak kamu keluar. Benar nggak? Sama. Koko dan Meme itu sama. Saya selalu katakan, jika kamu menikah, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus keluar dari kakak saya. Kelihatan sangat kejam sekali, Miss. Iya. Tapi saya sudah bilang, harta saya nggak akan kasihkan ke anak-anak saya. Harta saya menemani saya tua. Kalau ada orang baik sama saya, ya udah itu yang saya kasih. Karena kalau kita terus memanjakan anak-anak kita dengan uang, saat kita meninggal pun dia belum tentu sayang sama kita, dia sayang sama uangnya saja. Kalian boleh setuju, boleh tidak, tapi ini yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Ya wajar dong saya bercerita. Dan kalian selalu nanyain gimana mendidik anak-anak saya. Apakah anak-anak saya tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Tanyain Koko Thomas. Saya sangat keras sekali. Kenapa sih Koko Thomas itu manja banget dengan mamanya? Karena dia kehilangan masa kecilnya bersama ibu. Kenapa Meme itu sangat manja sekali dengan papanya? Karena Meme saat kecil itu tidak punya feature ayah. Tidak punya gambaran seorang bapak itu seperti apa. Sementara Koko Thomas tidak punya apa ya? Seseorang yang dinamakan ibu. Jadi dua-duanya itu tidak punya apa ya? Tidak punya gambaran. Sosok seorang ayah seperti apa,
sosok seorang ibu seperti apa. Karena itu kita swab sekarang. Papa ada di Indonesia, dan saya ada di Hong Kong. Karena seorang anak saat kehilangan masa kecilnya bersama orang tua, di masa dewasanya mereka ternyata menuntut, Mbak. Mereka menanyakan. Koko Thomas pernah bilang, saat dia pertama kali kerja, waktu itu saya anterin ke interview. Jadi ini cerita tentang Koko Thomas. Waktu saya pertama kali nganterin Koko Thomas interview ke perusahaan, Koko Thomas bilang apa? Gandeng tangan saya sambil bilang, Mami ya, masa kecilku, aku tidak kamu temani saat interview di sekolah. Ternyata di masa dewasaku pun, kamu masih ada waktu untuk menemaniku. Saya cuma ingin bilang, ya untung aku jadi paringi umur dawa lah sama aku mati cek enom. Piye aku lek ate bales anakku. Maksudnya menemani anakku. Begitu juga dengan Meme. Meme kan nggak pernah ditemanin ke sekolah. Dia puas bersama saya, puas sama neneknya, kan sosok seorang bapak tidak pernah hadir. Dan sekarang Meme pindahan dari Jawa Timur ke Banten, itu papanya yang nemenin. Jadi bagaimanapun seorang anak itu butuh seorang orang tua. Setegar-tegarnya anak, itu tetap butuh orang tua. Tidak ada yang namanya anak itu kuat banget. Makanya saya sangat sedih kalau seorang anak sudah meninggal oleh bapaknya, ibunya itu yang tidak bisa digantikan lagi. Yang tidak bisa digantikan lagi. Tapi sekarang banyak sekali ibu tiri rasa ibu peri ya. Banyak sekali ya sekarang ya. Sekarang sudah banyak ibu tiri terasa ibu peri. Jadi banyak sekali wanita-wanita di luar sana itu orangnya baik-baik dan laki-lakinya juga baik. Tidak sama kayak saya dulu waktu menikah, anak perempuan saya hampir disiram dengan air mendidih karena ayah tiri. Jadi buat teman-teman, kehadiran orang tua itu sangat sangat penting sekali ya. Jadi buat kalian nih, yang saya minta maaf yang kemarin ibunya yang dari anak umur 6 bulan ditinggal, dan sampai anaknya meninggal dunia menutup mata, padahal Agustus ini wisuda anaknya. Karena meninggal dunia di Nganjuk, bagaimana perasaan ibu tersebut? Hancur sehancur-hancurnya. Karena dia sudah kehilangan masa kecil anaknya, dan dia pun tidak pernah tahu masa dewasa anaknya. Benar nggak sih?